Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, semua semoga dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak anak-anak sekalian di seluruh penjuru Nusantara untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, yaitu Matematika Pra-KBM. Nah, materinya apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu masih lingkaran. Ya, pokok bahasanya lingkaran, materinya adalah garis singgung persekutuan pada lingkaran. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari bersama-sama kita perhatikan berikut ini. Nah, pertama-tama adalah pengertian garis singgung lingkaran. Nah, kita perhatikan di sini ada suatu lingkaran. Oke. Lingkaran ini memiliki titik pusat di sini. Ini titik pusatnya. Kemudian ini ada diameter, ya, diameter ini. Oke. Tahu ya, ini diameter, yang tegak ini diameter. Kemudian ini mendatar juga diameter. Nah, ini diameter ini sesungguhnya adalah merupakan sama seperti ini. Ini tali busur, ya kan? Ini juga tali busur. Bedanya apa? Tali busur dengan diameter. Jadi diameter ini sesungguhnya adalah merupakan tali busur karena memotong lingkaran pada dua buah titik. Ya, ini tali busur. Ini juga tali busur. Ini juga tali busur. Ya, ini yang tegak ini juga tali busur karena memotong lingkaran pada dua buah titik. Tetapi bedanya apa? Yang melalui titik pusat ini disebut sebagai diameter. Jadi tali busur yang melalui titik pusat lingkaran itu adalah disebut diameter. Dan ini merupakan tali busur terpanjang. Ya gitu ya, diameter itu tali busur terpanjang. Ini juga begitu, yang tegak ini melalui titik pusat lingkaran, maka ini disebut sebagai diameter. Itu juga merupakan tali busur yang terpanjang. Ya, baik. Nah, sekarang kalau tali busur ini kita geser ya. Ini tadinya kan di sini diameter ya, kita geser ke atas. Ya, ini tali busur. Ini tali busur, kita geser lagi. Yang tadinya memotong pada dua buah titik, sekarang memotong pada sebuah titik. Nah, ini dikatakan garis ini menyinggung lingkaran. Ya, memotong pada sebuah titik. Maka garis itu disebut garis singgung. Ya, tentu garis singgung lingkaran ya. Kemudian kalau kita geser ke bawah, ya, ini memotong dua buah titik masih geser sejajar ya tentu. Memotong di dua buah titik, geser lagi memotong dua buah titik ya toh. Terus ke bawah sehingga tinggal memotong sebuah titik saja pada lingkaran. Inilah disebut apa? Garis singgung. Nah, coba perhatikan dari masing-masing garis ini. Ya, masing-masing garis ini apa tali busur ini semuanya tegak lurus terhadap apa? Terhadap ini. Ini apa? Diameter. Kalau dari titik pusat ini sampai lingkaran disebut jari-jari. Dari titik pusat sampai ke lingkaran disebut apa? Jari-jari. Jadi garis singgung ini ya karena sejajar dengan garis-garis ini tadi, apa tali busur ini yang tegak lurus terhadap apa
diameter, maka garis singgung ini pun juga tegak lurus terhadap diameter. Ini juga demikian, tegak lurus terhadap diameter. Ya, karena diameter jari-jari dan diameter itu berimpit, ya kan? Hanya saja panjangnya beda, maka garis singgung ini pun juga tegak lurus terhadap jari-jari. Itu anak-anakku sekalian. Ya, oke. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini catatannya ya. Garis singgung lingkaran merupakan garis lurus yang memotong lingkaran pada satu titik. Ya. Kenapa tadi garis singgung lingkaran adalah tegak lurus terhadap jari-jari? Apakah jari-jarinya hanya yang tegak saja? Tidak. Ya tidak. Nah, ini coba saya tampilkan beberapa garis singgung. Ini titik pusat lingkarannya. Ini garis singgung, ini apa? Diameter. Ya. Ini juga tegak lurus. Garis singgung tegak lurus terhadap diameter, tegak lurus terhadap apa? Jari-jari. Ya. Kalau garis itu tidak tegak lurus terhadap jari-jari, ya, garis itu tidak tegak lurus terhadap jari-jari, berarti garis itu kemungkinan masih di luar ya, lingkaran atau bisa jadi di dalam lingkaran, gitu ya. Nah, gitu. Kalau memotong pada satu lingkaran, nah, pas ada satu titik dari lingkaran itu, maksud saya itu pasti tegak lurus, maka itu disebut garis singgung. Ada lagi garis singgung yang lain. Nah, ini saya buatkan lagi, dua lagi. Ya, ini juga garis singgung. Kalau dia tegak lurus terhadap jari-jari. Oke, paham ya? Jadi, garis singgung tegak lurus terhadap apa? Diameter atau tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Baik, cukup jelas ya pengertian garis singgung. Nah, sekarang yang akan kita bahas kesempatan ini adalah rumus garis singgung persekutuan luar. Nah, ini menarik ya, menarik. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini sebuah lingkaran, ini sebuah lingkaran. Yang satu, ini adalah lingkarannya, lingkaran yang besar. Dan ini lingkaran yang kecil. Masing-masing memiliki jari-jari berbeda. Ya, oke. Bisa dilanjut ya. Atau masih kurang jelas yang tadi? Boleh juga dilihat lagi. Tapi saya merasa cukup jelas. Ya, jadi ini garis singgung itu memotong pada sebuah titik tegak lurus terhadap apa? Jari-jari. Gitu ya. Ini jari-jari, ini garis memotong pada suatu titik tegak lurus, maka itu garis singgung. Ini jari-jari, ini garis memotong pada sebuah titik tegak lurus, maka itu garis singgung. Ya begitu ya. Oke ya, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap apa? Diameter lingkaran atau tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Memotong pada sebuah apa? Titik. Ya, oke. Ya, baik. Tidak ragu-ragu saya sudah diulang. Berikutnya, rumus garis singgung persekutuan luar. Ini ada dua lingkaran. Ya, pusatnya yang besar O, yang kecil P. Nah, ini jari-jarinya. Saya kasih simbol pakai R besar, yang besar, dan yang kecil pakai R kecil. Nah, kemudian garis singgung persekutuan luar ini. Kalau ini garis singgung, tentu akan tegak lurus terhadap apa? Jari-jari. Ya. Nah, ini jari-jarinya. Nah, ya. Baik. Jadi sekali lagi, ini lingkaran besar berpusat di O, berjari-jari R besar.
Ini lingkaran kecil ukurannya, titik pusatnya P besar, jari-jarinya adalah R kecil. Kemudian ini ada sebuah garis singgung, tentu memotong pada lingkaran yang kecil juga memotong lingkaran besar. Maka di situ maka ini garis ini disebut sebagai garis persekutuan. Nah, garis singgung persekutuan. Tetapi masing-masing adalah di posisinya di luar dari apa? Dari lingkaran. Di lingkaran yang kecil titik potongnya U dan atau titik singgungnya U, kemudian di lingkaran besar titik singgungnya adalah T. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencari panjang UT ini? Ini tegak lurus di sini ya, tidak tergambar tanda siku-sikunya. Nah, bagaimana? Sekarang kita perhatikan untuk gambar berikutnya ini. Ini kita geser, ya garis ini kita geser sejajar sehingga garis singgung ini melalui titik pusat lingkaran kecil. Ya, oke. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita geser sejajar ya. Karena ini sejajar pasti apa? Ini juga tegak lurus terhadap apa? Jari-jari, ya. Oke. Katakan aja memotong di apa? Di jari-jari itu adalah di T aksen. Oke. Ya, ini siku-siku. Kemudian jarak titik O sampai titik P, titik pusat ya atau poros kedua lingkaran ini kita misalkan ini OP. Ya. Nah, itu. Sekarang apa yang kalian perhatikan? Yang kalian perhatikan adalah bahwa jarak TU ya atau UT itu sama dengan jarak apa P besar T aksen. Ya. Sekarang perhatikan PT aksen O. P adalah merupakan apa? Segitiga. Segitiga apa? Nah, sekalian. Ya. O, P, T aksen ini merupakan segitiga siku-siku di sini. Ya, ini tadi apa? Ceritanya apa ini? Garis TU ini digeser sejajar sedemikian sehingga apa? Sehingga garis ini UT ini melalui atau memotong ya melalui lah atau titik U-nya itu berimpit pada titik B. Maka garis sejajar ini memiliki panjang yang sama ya kan dengan UT ya. Kemudian juga tegak lurus ya. Sama-sama tegak lurus terhadap apa ini? Terhadap jari-jari. Sehingga terbentuklah apa? Segitiga O, P, T aksen, yaitu segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau UT itu kita misalkan punya jaraknya adalah D, tentu P, T aksen juga D juga, ya kan? Nah, kemudian apa? Nah, ini ya, P, T aksen D, P, O atau OP, ya, OP adalah kita misalkan P kecil, ya. P T aksen tadi apa? Sama dengan D kan sama dengan ini. UT sama dengan P T aksen, ya kan? Nah, kemudian ini OT aksen ini kan jari-jari panjang R besar, ya kan? Kemudian ini tadi kita geser dari sini, ya, dari U ke P, ya panjangnya sama ya sini ya. Tentu kalau di sini R kecil, ini juga R kecil juga. Sehingga ini dari TO ini adalah sama dengan apa? Jari-jari besar dikurangi jari-jari yang kecil ini. Oke, bisa dipahami sehingga kita dengan menggunakan dalil Pitagoras
ya kita bisa mencari apa? Berapa jarak atau panjang garis singgung itu persekutuan luar ini, ya. Kalau saya gambarkan ini, saya pindahkan segitiga OPT aksen ini sini, ya. Ini D, tuh. Kemudian ini apa? P, kemudian ini apa? R kurangi R besar kurang R kecil, ya, oke. Nah, sekarang kita akan mencari D ini. Baik. Berlaku dalil Pitagoras bahwa panjang kuadrat panjang sisi miring, ya kan, berarti P kuadrat, ya, P kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti D kuadrat ditambah ini R besar kurangi R kecil kuadrat nih. Nah, kalau sekarang yang akan kita cari ini D kuadrat ini, maka ini yang R besar kurang R kecil ini kuadrat ini pindah ke kiri, selesai, ya kan? Nah, selesai. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar kurang R kecil kuadrat. Ya, inilah apa? Rumus apa, nanti sekalian? Rumus jarak apa? Garis singgung persekutuan luar. Dibaca dalam bahasa sehari-hari kita, jarak garis singgung persekutuan luar kuadrat sama dengan jarak antar titik pusat dua lingkaran dikuadratkan dikurangi selisih jari-jari dipangkatkan 2. Oke, pakai bahasa sehari-hari ya. Jarak garis singgung kuadrat sama dengan jarak antara kuadrat antara dua titik pusat lingkaran dikurangi selisih jari-jari dikuadratkan. Ya, oke. Saya rasa cukup jelas. Ya. Baik. Kita lanjut. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini gambarnya nih. Ini lingkaran besar, lingkaran yang kecil, kemudian masing-masing titik pusatnya P, O, dan P. Ini garis singgung persekutuan dalam. Tentu garis singgung ini apa? Akan berfoto atau memiliki titik singgung di yang kecil di lingkaran kecil U, di lingkaran besar adalah T, misalnya seperti itu. Jaraknya D, oke. Nah, tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran besar, juga tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran kecil. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya gimana? Ya, kalau tadi garis singgung yang persekutuan luar tadi, ini garis singgung ini kita tarik ke dalam, ya kan? Sehingga memotong di salah satu titik pusat lingkaran, sejajar ke dalam. Tapi ini kita tarik atau kita geser sejajar, ya, sejajar garis singgung ini kita tarik garis sejajar atau kita geser gitu, boleh ya, kita geser sejajar sampai memotong atau melalui titik pusat dari lingkaran kecil. Oke, sehingga karena ini dua garis ini sejajar, ya kan, berarti apa? Jaraknya sepanjang titik ini adalah sama dengan jari-jari kecil ini. Jadi dari T ini, dari titik ini ke mari, ini adalah R kecil. Oke, paham ya? Nah, kalau kita gambar, nah seperti itu lengkapnya ya. Jadi D ini adalah
dari U sampai T, atau dari B sampai dengan ini T aksen. Ya. Oke, karena ini O T aksen perpanjangan dari OT. Oke, ditambah berapa nih? Tambah R kecil. Ya, oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan itu, maka kita tarik garis dari pusat lingkaran B kecil, lingkaran kecil ke pusat lingkaran yang besar. Nah, sekarang perhatikan, ada bangun segitiga siku-siku. Bangun apa segitiga siku-sikunya? Yaitu segitiga O, P, T aksen. Ya, segitiga O, P, T aksen. Ini panjangnya dari P, T aksen adalah D, sedangkan dari O sampai T aksen adalah jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran yang kecil. Sehingga dengan menggunakan dalil Pythagoras, ya, ini bisa kita pindahkan gambarnya, yaitu kita bisa mencari apa? Bisa mencari berapa panjang D-nya, ya kan? Nah, ini OP, ini merupakan apa? Sisi miring. Sedangkan R besar tambah R kecil, ini adalah apa? Sisi siku-siku. P, P, T aksen, ini juga sisi siku-siku. D bisa kita cari, yaitu P kuadrat. D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah, dikurangi dengan apa? R besar tambah R kecil kuadrat. Baik, begitu ya. Nah, ini dari Pythagorasnya ya. Oke. Sekarang D besar, D kecil kuadratnya ini. B kuadrat kurangi jumlah kuadrat R besar tambah R kecil. Ya. Coba diucapkan dalam bahasa sehari-hari kita. Jarak garis singgung persekutuan dua buah lingkaran kuadrat sama dengan kuadrat jarak titik pusat kedua lingkaran dikurangi jumlah jari-jari kedua lingkaran dipangkatkan 2. Ya, pakai bahasa sehari-hari. Silakan diulang-ulang supaya menjadi hafal. Kalau hafal, ya ini meringankan kalian dalam mengerjakan soal, ya, atau bertemu dengan suatu permasalahan yang berkenaan dengan apa? Garis singgung persekutuan. Oke, sudah cukup jelas, kita lanjut. Kalau begitu, nah ini ada soal, perlu pembahasan. Tapi tidak semua soal ini kita akan bahas. Ya, mungkin salah satu saja yang akan kita bahas. Yang lainnya nanti menjadi tanggung jawab kalian ya untuk latihan. Baik, bagaimana? Nah, sebelum kita bahas salah satu dari ketiga soal ini, mohon kiranya kalian semua yang berkunjung di YouTube ini, di pembelajaran ini, saya mohon dengan sangat untuk membantu Pak Jana mengapresiasi dengan cara subscribe, like dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Ya, oke, supaya meskipun Pak Jana sudah purna tugas, tapi kiranya masih bisa berkarya untuk Anda semua, tidak saja di satu sekolah, tapi Anda semua di seluruh wilayah Nusantara, dimanapun Anda berada, ya, entah itu di kota ataukah Anda ada di pelosok, ya toh, sama saja. Karena sekarang internet telah menjangkau di seluruh wilayah
Nusantara Indonesia. Baik, kita lakukan pembahasan salah satu ya sebagai suatu contoh agar kalian tidak ragu-ragu dan tentu menyenangkan ya kan. Nah, pembahasan soal nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Ini gambarnya langsung tampil ya. Ya, saya tidak tampilkan satu persatu ya gambarnya, tapi ini sudah saya blok ya. Baik, kita perhatikan dulu sebelum kita mengerjakan. Kita harus amati dulu. Ini lingkaran besar dengan pusat titik P. Ada lingkaran yang kecil dengan pusat titik O. Apakah harus B dan O? Tidak juga, ya kan? Ini kan hanya suatu simbol ya. Anda nanti ketemu di soal mungkin tidak B dan O, bisa K dengan L ya, atau apa saja. Atau bahkan belum dinamai, ya kan Anda sendiri yang harus menamai untuk memudahkan Anda mengerjakan. Baik, ini jari-jarinya berapa ini? Jari-jarinya berapa? Oh, justru jari-jarinya ini kelihatannya yang ditanyakan ya. Oh ya, belum kita baca soal. Kita baca dulu. Nah, nomor 3 yang penting ya. Baik, kita baca dulu soalnya. Nah, hitunglah panjang jari-jari lingkaran. Ya, nomor 3 ya. Nomor 3. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran besar jika jarak poros dua lingkaran 45 cm, jari-jari roda kecil, roda ini, ya, ya lingkaran lah gitu ya, jari-jari lingkaran kecil 9 cm, dan panjang garis singgung adalah berapa? 36 cm. Jadi yang ketahui panjang D, panjang garis singgung D, panjang kedua poros, jarak dua poros lingkaran. Ini yang diketahui. Baik, kita coba bersama-sama. Oh ya, lingkaran kecil jari-jarinya 9 ya. Baik, kita sama-sama ya. Oke, sama-sama kita melakukan pembahasan. Nah, langsung aja kita gunakan alatnya. Kalau ini persekutuan dalam ya, ingat-ingat kalau persekutuan dalam gimana? Yaitu adalah jarak garis singgung atau panjang garis singgung persekutuan dua buah lingkaran dikuadratkan, atau D kuadrat aja langsung ya. D kuadrat, ingat-ingat ya, D kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil kuadrat. Nah, ini alatnya ini. Nah, kemudian diketahui D-nya berapa? 36 cm, B-nya, B kecilnya, panjang 2 poros 45 cm, dan R kecilnya 9. Tinggal masukkan ke rumus ya. Ya, oh ya, ini ada permisalan. Baterainya lemah, sebentar. Kita colok dulu, mudah-mudahan nggak berisik ya. Ya. Oke. R besarnya belum diketahui ya. Kita misalkan dengan apa? Dengan X. Sehingga kita sekarang bisa substitusi. D-nya kita ganti dengan berapa? Dengan 36. 36 kuadrat berarti. B-nya kita ganti dengan 45, jadi B kuadrat, 45 kuadrat, dikurangi. Nah, R besarnya kita ganti dengan X, R kecilnya 9, dikuadratkan. Oke, hasilnya apa? Ya, oke. Ya, baik, sampai di situ kalian tahu ya? Tahu ya? Jadi D-nya berapa? 36, B-nya jarak dua pusat, lingkaran 45, jari-jari lingkaran kecil 9. Dimisalkan jari-jari lingkaran besar, R besar X. Masukkan ke rumus, 36 kuadrat, 45 kuadrat, R-nya ganti X, R kecilnya ganti 9, dipangkatkan 2. Sehingga ini yang akan kita cari. Karena X-nya ada di sini ya. X tambah 9 kuadrat.
sama dengan 45 kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Oke, sekarang ini kita apa? Kita kuadratkan. Hasilnya apa? Nah, kita lihat. Ini bisa juga ini sebelah kanan kita kuadratkan terlebih dahulu, nanti hasil pengurangannya kita tarik akar ya. Oke. Ya. 45 kuadrat berapa? Ya, ini 2025. 36 kuadrat berapa? Sama dengan berapa? 40 kali 32 ditambah 16 atau 4 kuadrat ya. Nah, hasilnya segitu. Kalau dikurangkan sebelah kanan hasilnya ya. Oke, sampai di situ oke. Oke, ini 45 ini 45 kuadrat, 36 kuadrat ini hasilnya dikurangkan hasilnya ini. Nah, tarik akar sekarang. Kedua-duanya ditarik akar, sebelah kiri tarik akar kuadratnya hilang, sebelah kanan ditarik akarnya. 27. Nah, sehingga X-nya berapa? X tambah 9 sama dengan 27, berarti X-nya adalah 27 kurang 9. Ya, ketemu berapa? 18. X sama dengan 18. Ya, oke. Bisa dipahami? Ya, dua soal yang lain, silakan dicoba. Baik, sampai di sini anak sekalian. Sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like dan share ke teman-temannya ya, yang membutuhkan. Oke, kita akhiri. Oh ya, R-nya berapa tadi? Belum kita tulis R-nya, sorry. Ya, tadi baru X, ya jadi R. Ketemu ya, R-nya sama dengan X, X-nya 18, jadi R-nya adalah 18. Oke. Terima kasih. Sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran berarti nanti kita akan berhubungan dengan apa? Bidang koordinat ya. Baik. Terima kasih, subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa.